Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Sobat Sisma di podcast Kalam Senja bersama FNJ, Vina and Jamima. Nah, podcast kali ini temanya apa ya, Vin? Podcast kali ini kita akan membawa tema yang menarik banget karena menurutku ini relate banget sama kegiatan kita yang lagi kita lakuin sehari-hari, yaitu tentang berpuasa. Nah, kita angkat judul tentang menggali manfaat puasa dari perspektif Islam dan juga kesehatan. Wah, parah, emang semenarik itu sih, karena temanya yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat Sisma semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lebih bersemangat lagi nih, karena sudah tahu manfaat-manfaatnya. Bener banget. Nah, kalau gitu langsung aja nggak sih, Jam, kita mulai? Betul banget. Nah, kita mulai masuk nih ke pengertian dan definisi puasa. Tapi sebelumnya, Vin, seperti yang kita tahu, puasa is not only about menahan lapar dan haus kan ya. Pasti ada dong nilai-nilai spiritual di dalamnya. Gimana tuh, Vin, kalau dari sisi Islam? Puasa itu berarti menahan diri dari lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wah, kalau ngomongin itu aku jadi inget deh. Pelajaran yang dulu kita pelajarin di kelas 10 ada di kitab Mabadi'ul Fiqih. Nih, di sini tertulis kayak gini. Ma makna shaumi Ramadan, maknahul imtina anil akli wa syurbi minatulu il fajri ila ghurubi syamsi. Oke, bener banget, Jam. Artinya, maknahul imtina, maknanya yaitu menahan diri anil akli wasyurbi dari makan dan minum, minatulu'il fajri dari terbitnya fajar sodik, ila ghurubi syamsi hingga terbenamnya matahari. Betul banget. Nah, dari situ, Jam, kita tuh jadi tahu nih bahwa dari pandangan Islam, puasa itu mengajarkan kita arti kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap orang lain. Dan itu tuh aspek yang penting banget nggak sih dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mendekatkan kita dengan sesama dan juga dengan Sang Pencipta. Mumtaz, what an accurate explanation karena sumbernya juga jelas dari kitab Mabadi'ul Fiqih. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas tentang definisi puasa dari sudut pandang Islam nih. Gimana sih, Jem, kalau dari sudut pandang kesehatan sendiri? Oke, jadi secara lughawi atau etimologi, kesehatan itu diambil dari bahasa Arab loh, Vin, yaitu sohah, yang artinya sehat, tidak sakit, atau selamat. Nah, tapi dari harfiah sendiri, kesehatan itu diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Karena Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap sangat memperhatikan masalah kesehatan. Because healthy is one of the biggest karunia yang udah Allah berikan kepada kita. Bener nah, banget. Kita sebagai hambanya juga harus bisa mensyukurinya, salah satunya dengan cara berpuasa. Oh, Masya Allah. Nah, dari sini kita udah mulai ketemu nih ya, kayak keselarasan antara perspektif Islam dan juga kesehatan. Betul banget. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas pengertian dan definisi ya, Vin, kita mulai masuk nih ke manfaat. Kalau dari sisi Islam sendiri, apa aja sih manfaat berpuasa? Oke. Nah, ada hadis yang selaras nih, Jam, tentang itu. Bunyinya kayak gini nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatin. Da'watus sha'imin, wa da'watul musafir, wa da'watul madlum." Artinya, ada 3 orang nih yang doanya mustajab, yaitu orang yang berpuasa, orang yang musafir, dan juga orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari hadis itu, Jam, kita bisa nyimpulin nih, kalau puasa itu punya banyak banget manfaat dan keutamaan. Dan secara umum mengutip dari buku Mukjizat Puasa tahun 2015, karya Dr. Zaprul Khan, beliau adalah seorang dosen filsafat yang menyatakan bahwa puasa itu sebagai pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs untuk mencapai derajat takwa, proses mendidik diri dari hawa nafsu, menjaga kesehatan, dan juga terdapat hikmah sosial, Jam. Yaitu dengan menahan diri sepanjang hari, puasa akan menumbuhkan rasa prihatin, berbagi, serta kasih sayang terhadap sesama manusia, terutama fakir miskin. Ibnu Qayyim juga pernah berkata, puasa itu untuk mengingatkan kita akan kondisi laparnya orang-orang yang miskin. Wah, Masya Allah, jadi banyak banget ya manfaat berpuasa dari sisi Islam. Dan manfaatnya tuh bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga sebagai kita manusia yang berkehidupan sosial. Betul sekali, Jem. Nah, ngomongin tentang itu, ada nggak sih penelitian-penelitian terkini yang mendukung manfaat puasa itu sendiri? Absolutely. So, many studies have shown that puasa itu dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan bahkan memiliki dampak positif pada kesehatan otak. Penelitian terbaru yang termuat di Journal of American Heart Association 2022 found that puasa selama Ramadan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, berat badan, dan kadar lemak tubuh.
puasa juga memiliki banyak dampak positif pada kesehatan fisik. Jadi, selain membantu detoksifikasi tubuh, puasa juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan fungsi jantung, Vin. Wah, subhanallah. Jadi sebenarnya banyak banget ya manfaat puasa yang kita bisa dapetin nih. Oke. Nah, kalau kita udah ngebahas manfaat dari kedua perspektif ini, gimana sih, Vin, cara kita bisa memadukan mix gitu dari manfaat ini ke dalam daily life kita? Oke, I think integrating these two perspective is such a very important point. It's such a very important thing karena dengan memahami kedua perspektif ini, kita tuh jadi bisa mengoptimalkan puasa kita ya. Kita jadi mencapai keseimbangan yang optimal antara spiritualitas dan juga kesehatan. Nah, kita bisa menggunakan manfaat puasa dari segi agama sebagai motivasi kita dalam menjalani ibadah puasa. Di sisi lain, manfaat dari kesehatan, kita juga bisa terapkan dengan memperhatikan pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menjaga kualitas tidur selama bulan puasa. Jadinya karena udah kebiasa nih menerapkan gaya hidup yang sehat selama bulan puasa, bulan-bulan kedepannya jadi udah terbiasa ya, Jem. Betul banget, Vin, karena dengan menggabungkan keduanya akan memberikan dampak yang positif pada kehidupan secara keseluruhan. Oke, bener banget. Nah, kita udah ngomong dalam banget nih, kita udah ngulik ya dari definisi sampai manfaat. Nah, dari kamu nih, ada nggak sih saran buat seluruh teman-teman sahabat Sisma yang lagi dengerin podcast hari ini? Of course, I want to remind all of you guys, kalau puasa is not only about menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga bisa sebagai memperkaya kehidupan kita, mulai dari spiritual dan kesehatan secara menyeluruh. Dan aku ada beberapa tips nih, Vin. Yang pertama, mulailah cari pengetahuan tentang puasa dan manfaatnya. Yang kedua, berkonsultasilah dengan ahli kesehatan. Dan yang ketiga, berbuat baik dalam segala aspek kehidupan, agar puasanya tidak jadi sia-sia, Vin. Bener banget, Jem. Oke. Such an insight ya tadi dari pembicaraan kita tentang perspektif puasa dari sisi keislaman dan juga sisi kesehatan. Bener banget. Mungkin sebelum menutup pembicaraan kita yang daging banget nih ya, Vin, kalau dari kamu sendiri ada nggak pesan yang mau kamu sampaikan? Oke. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin kita nambahin dikit aja ya dari yang udah kamu sampaikan tadi. Nah, kalau dari aku mungkin mumpung lagi kita di bulan puasa, lagi menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yuk kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan diri kita secara spiritual maupun kesehatan. Dengan apa? Yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, dan juga memberikan yang terbaik kepada sesama. Dari situ, semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kebermanfaat bagi hidup kita selanjutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Jam, ngomong-ngomong, tadi kita udah ngebahas banyak banget nih dari manfaat, dari definisi, sampai gimana mengintegrasikan kedua perspektif. Ini kayaknya udah mau buka puasa gak sih? Iya, bener banget. Nah, terima kasih banyak untuk sahabat Sisma yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Semoga podcast ini membawa manfaat dan memberikan inspirasi dalam menjalani ibadah puasa dengan penuh kesadaran dan keberkahan. Ngabuburit produktif bersama Kalam Senja. Vin, kayaknya udah beduk deh. Gimana kita zikir dulu? Oke, yuk kita zikir bareng-bareng. Sahabat Sisma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berzikir menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.